Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi pada nyatanya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan pejabat tinggi lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya dengan memikirkan hak-haknya saja, akan tetapi berkewajiban untuk memikirkan rakyatnya pula. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Secara yuridis, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatur tentang ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik yang sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat serta disabilitas. Sedangkan pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik mereka. Nah, dalam pengakuan hak asasi manusia sebagai hak hukum, dapat kita lihat dari dasar legitimasinya, yaitu melalui instrumen-instrumen hukum internasional, seperti dalam DUHAM atau dengan disingkat Declaration Universal of Human Rights di tahun 1948, itu beserta beberapa kovenan yang berkaitan hak asasi manusia di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi, maupun instrumen hukum nasional melalui legitimasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta perundangan organik lainnya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di sini dijelaskan dalam undang-undang tersebut, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan secara perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya, untuk pekerja dan manusia lainnya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di negara itu sendiri. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Secara garis besarnya diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 66 dan terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau UDHR atau Universal Declaration of Human Rights atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan pembagian kelompok hak-hak asasi manusia tersebut, maka hak mendapatkan pekerjaan itu sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja. Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja itu juga merupakan hak asasi manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak, tentunya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya.
Kemudian, hak atas pekerjaan telah digariskan dalam pasal 23 ayat 1 sampai 4 Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, yang di sini berbunyi sebagai berikut. Di poin pertama itu, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran. Kemudian di poin kedua itu dijelaskan, setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kemudian poin ketiga itu, ada setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Kemudian untuk poin terakhir, dijelaskan dari pasal 23 ayat 1 sampai 4, itu setiap orang berhak mendirikan dan memasuki syarikat-syarikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Nah, dari hal ini, dari keempat poin ini, berdasarkan pembagian kelompok hak-hak asasi manusia tersebut, maka perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja. Selanjutnya, pengelompokan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan terbagi atas 4 kelompok. Di antaranya, ini ada hak yang terkait dengan pekerjaan, hak yang diturunkan dari pekerjaan, hak yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Yang poin terakhir itu hak-hak instrumental. Nah, kelompok hak kedua adalah mencakup hak-hak mana maupun kebebasan yang diturunkan dari hak dan kebebasan dalam pekerjaan sebagai dampak dari hubungan perburuhan. Nah, hal ini mengacu kepada hak-hak pembayaran cuti tahunan dan waktu istirahat, hak atas kondisi pekerjaan yang sehat dan nyaman, kemudian hak atas upah yang adil, serta hak atas latihan dan bimbingan kerja, dan hak-hak perempuan dan orang-orang muda atas perlindungan dalam pekerjaan dan hak atas jaminan sosial dan lain-lain. Maka dari itu, tentunya untuk para buruh atau maupun pekerja dalam industri di kancah nasional di Indonesia ini sangat berpegang teguh terhadap perundang-undangan, dan di mana mereka sudah memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan perundangan yang akan dilindungi oleh undang-undang tersebut. Kemudian untuk kelompok hak ketiga, melihat hak-hak dalam pekerjaan dari sudut perlakuan adil dan tidak diskriminatif. Nah, pendekatan ini mempunyai dasar pada semua perjanjian internasional tentang hak-hak sosial serta dalam perjanjian-perjanjian khusus yang berkaitan dengan isu-isu non-diskriminatif. Sebagaimana dengan disahkannya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 80 Tahun 57 sebagai pengesahan dari Konvensi ILO Nomor 100 tentang pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 99 sebagai pengesahan dari Konvensi ILO Nomor 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Nah, untuk kelompok yang keempat adalah hak-hak yang bersifat instrumental. Adalah hak yang memberikan atau menyediakan dasar yang tidak dapat diabaikan bagi pelaksananya membentuk kerangka kerja yang menguntungkan. Sehingga tanpa itu, pelaksanaan yang berkaitan dengan pekerjaan tak dapat dilakukan tanpa hambatan atau secara serius terhambat. Hak instrumental tersebut diantaranya itu hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk bernegosiasi, hak atas tawar-menawar kolektif, hak untuk mogok, dan hak untuk migrasi pekerja, hak untuk memiliki harta benda, kebebasan dan keamanan orang, kemudian hak untuk mendapat pengadilan yang adil dan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Nah, dari pernyataan berikut di sini menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensi manusia yang pekerjaan dapat dipilih secara bebas, pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup tanpa diskriminasi. Dari sini kita bisa lihat maka dapat dilihat sejak awal DUHAM memberikan penegasan normatif tentang pentingnya hak mendapatkan pekerjaan dengan upah yang seimbang. Lebih dari itu, jaminan perlindungan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya. Maka segala bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah maka tegas dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lantas bagaimana sih
penerapan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak menurut Undang-Undang Negara tahun 1945. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia secara tegas diakui keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilaksanakan oleh negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional. Itu berarti negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang atau legislatif polis maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional itu. Bahkan di dalam hukum negara modern atau negara kesejahteraan, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional. Demikian juga hak-hak yang bukan asasi itu mengalami proses sesuai dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat, diatur juga dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan adanya kewajiban negara dalam melaksanakan hak konstitusional, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan akhirnya pasti akan muncul dua gejala, yakni campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas. Yang kedua, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sering digunakan asas diskresi. Nah, kemudian pengaturan hak bekerja Indonesia di sini didasarkan pada ketentuan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang NRI 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk bekerja sesuai ketentuan pasal 7 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 atau tentang Covenant Internasional tentang hak sosial, ekonomi, dan budaya, LN tahun 2005 nomor 119 TLN nomor 4557, itu mencakup di dalamnya yang pertama, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Yang kedua, hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Yang ketiga, hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial, perlindungan dan bantuan untuk keluarga. Yang keempat, hak atas standar hidup yang layak. Yang kelima, hak atas standar tertinggi kesehatan jasmani dan mental. Yang keenam, hak atas pendidikan dan hak atas kebudayaan, serta atas manfaat kemajuan ilmu pengetahuan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dibedakan antara hak tenaga kerja dengan hak pekerja atau buruh. Yang menjadi hak tenaga kerja meliputi yang pertama, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 5. Yang kedua, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 11 itu. 3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 18 ayat 1. Yang keempat, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 31.
Selanjutnya, yang menjadi hak pekerja meliputi yang pertama, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 6. 2. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Pasal 86. 3. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat 1. 4. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 99 ayat 1. 5. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 104 ayat 1. 6. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal 137. Hak mendapatkan pekerjaan sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak yang terkait dengan kerja. Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak asasi manusia. Hak asasi pekerja adalah untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan hak konstitusional. Pengaturan hak bekerja di Indonesia itu didasarkan pada ketentuan Pasal 28D nomor 2 UUD NKRI 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.